Antrian panjang calon penumpang komuter lain terjadi di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Calon penumpang masih diwajibkan melengkapi surat tanda registrasi pekerja (STRP) saat memasuki area stasiun Bojonggede, Bogor. Maksudnya kalau punya pasien harus ada STRP. Tapi pemberlakuannya hanya periksa STRP atau gimana? STRP aja? Nggak paham juga. Surat ini aja Kak, dari Kerjaan ya. Kalau vaksin nggak? Nggak tahu dah. Katanya kalau kartu saya nggak bisa nih. Selama ini Bapak pas perjalanan periksa nggak vaksin? Baru kali ini. Periksa nggak vaksin? Nggak? Nggak, saya udah baru kali ini lah. Oh, baru kali ini. Tapi nggak diperiksa vaksin kan? Nggak tahu deh yang lain mah. Antrian ini terjadi sejak pukul 5.30 pagi tadi. Antrian panjang calon penumpang yang hendak bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Antrian penumpang kereta api ini rawan menimbulkan klaster baru karena nyaris tanpa jaga jarak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Para penumpang KRL antri panjang di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Petugas memberlakukan sistem buka tutup agar tidak terjadi penumpukan di dalam stasiun. Di hari terakhir PPKM, petugas tetap memeriksa surat tanda registrasi pekerja (STRP) sebagai syarat penumpang naik KRL. Bisa suka naik kereta aja? Iya, saya bisa naik kereta. Nah, terus sekarang nggak dibolehkan naik kereta, mau kemana nih? Naik apa? Mau naik bus. Naik bus. Apa sih Bu keinginan Bu? Apa mungkin udah nggak harus pakai surat-surat izin begini atau apa gitu Bu? Mungkin ya, kalau kita sih tergantung peraturan. Tadi saya coba bisa apa enggak gitu. Soalnya kan saya mau divaksin juga lagi hamil. Kalau kondisi hamil ya. Ini berdua sama anak ini? Hah? Berdua sama anak? Iya. Sejumlah penumpang berharap pemeriksaan STRP maupun surat dinas lainnya tidak lagi dilakukan sebagai syarat naik KRL. Menurut penumpang, surat vaksinasi cukup menjadi syarat naik KRL karena tidak semua yang naik KRL merupakan pekerja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. 6 ruas jalan tol yang diresmikan adalah segmen Kelapa Gading, Pulau Gebang. Peresmian dilakukan di gerbang tol Cakung, Jakarta pagi tadi. Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama Jakarta Toll Road Development. Jokowi berharap jalan tol dalam kota ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Jalan tol ini untuk melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek. Selain itu, merupakan bagian dari lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road. Pulau Gebang, Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik, daya saing komoditas-komoditas kita juga semakin baik. Pemirsa, pemerintah kembali datangkan vaksin COVID-19 untuk percepatan program vaksinasi nasional. 5 juta dosis vaksin Sinovac tiba di tanah air hari ini. Indonesia mendapat tambahan 5 juta dosis vaksin Sinovac yang datang di tahap 42 hari ini. Sehingga total Indonesia telah menerima lebih dari 200 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi maupun berbentuk bahan baku. Presiden menargetkan pada akhir Agustus 2 juta dosis vaksin bisa disalurkan dalam sehari untuk mempercepat herd immunity. Di tengah kelangkaan vaksin di dunia saat ini, memastikan ketersediaan stok vaksin bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Indonesia patut bersyukur bahwa kita termasuk negara yang berhasil mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan perlindungan warga kita. Untuk itu, sebagai salah satu wujud rasa syukur adalah melalui pengoptimalan vaksin yang sudah tersedia. Hingga saat ini, sekitar 57 juta warga Indonesia telah divaksinasi dengan 31 juta diantaranya telah divaksin sebanyak 2 dosis.
Pemerintah mengimbau masyarakat segera mengikuti program vaksinasi di sejumlah tempat yang kini mudah ditemukan. Untuk melindungi diri, keluarga, dan bangsa, dan menciptakan herd immunity dalam melawan pandemi COVID-19. Pemirsa, sentra vaksinasi COVID-19 di MNC Center Kebonsiri, Jakarta Pusat gelar penyuntikan dosis kedua mulai 23 hingga 27 Agustus. Sementara di Jakarta Utara, ratusan orang mengikuti vaksinasi Pfizer di Puskesmas Kelapa Gading. Pemberian dosis kedua dilakukan usai 28 hari penyuntikan dosis pertama. Adapun vaksin yang digunakan merupakan vaksin Sinovac. Para peserta vaksinasi menyambut antusias gelaran penyuntikan dosis kedua. Peserta yang datang didominasi oleh peserta yang telah datang saat penyuntikan dosis pertama di sentra vaksinasi MNC Center Kebonsiri, Jakarta Pusat. Sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ratusan orang mengikuti vaksinasi Pfizer di Puskesmas Kelapa Gading. Petugas menargetkan 1.500 orang akan tervaksin dalam kurun waktu 5 hari. Acara berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Sejak pagi, kuota penerima vaksin sudah tercukupi, yaitu 300 orang. Kegiatan ini hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Pada 19 Agustus lalu, Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 sebanyak 1.560.780 dosis produksi Pfizer. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 9.604 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 3.989.060 kasus terkonfirmasi dan 3.571.082 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 842 orang sehingga total saat ini mencapai 127.214 orang. Pemirsa, lindungi keluarga Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Stefani. Ya, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam News sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Fandi Hasib, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.